Para Bapak Ibu, Saudara-saudariku terkasih di gereja maupun di rumah, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan mengenai pengosongan dan perendahan diri. Dan intensi misa hari ini kita ucapkan untuk kedamaian, kebahagiaan kekal orang-orang yang bermakna penting di dalam hidup kita dan yang sudah menghadap hadirat Tuhan. Dan orang-orang itu dikhususkan adalah orang-orang yang tadi sudah disebutkan pada bagian depan. Orang-orang yang sudah bergelut dan berjuang di dunia dan pada akhirnya harus mengalami selesai perjuangan itu, dan kita berharap disempurnakan dengan kebahagiaan surgawi. Mari kita membuka dan mengawali perayaan iman kita pada sore hari ini. Dengan rendah hati kita mengakui kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati, Engkau menganugerahkan keselamatan kepada dunia melalui salib Yesus Kristus Putramu. Bimbinglah kami selalu mengakui keagungannya dengan sikap rendah hati di hadapan-Mu dan sesama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, siapapun orangnya, termasuk kita, pasti ada suatu harapan, ada suatu keinginan untuk yang namanya kemuliaan, keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, dan semacamnya. Tentu dengan isi pengertian yang berbeda-beda dan wujud atau bentuknya yang berbeda-beda. Nah, di dalam etika orang Jawa itu ada tuntunan keutamaan berkaitan dengan soal kemenangan dan kemuliaan ini. Dan itu tercermin di dalam ungkapan yang kita juga pasti sudah tahu, menang tanpa ngasorake. Ungkapan ini kalau di logika agak susah ketemunya. Bagaimana menang dan membuat lawan itu tidak dikalahkan, itu agak sulit. Tetapi kalau logika pikiran digabung dengan hati, dengan iman yang ada di dalamnya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak orang, terutama yang ingin membuat hidupnya katakanlah lebih sempurna. Menang tanpa ngasorake. Bagaimana mencapai kemenangan dan membuat lawan itu tidak merasa dikalahkan. Ini mungkin dan sudah banyak dilakukan orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, kalau tadi kita membaca apa yang disaringkan Santo Paulus di dalam surat kepada jemaat di Filipi pasal 2 yang dibacakan dalam bacaan pertama, saya rasa begitulah juga semangat dan model hidup beriman yang ingin ditawarkan kepada kita hari ini. Model hidup yang kalau dinalar itu tidak ketemu, tetapi kalau dicampur dengan hati dan iman, maka tidak ada yang tidak mungkin dilakukan. Dan model hidup seperti ini bagi kita di dalam bahasa rohani ini disebut kenosis, pengosongan diri, perendahan diri. Dan itu tampak di dalam rumusan surat Santo Paulus tadi. Yesus Kristus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah ini sebagai sesuatu yang dipertahankan, tetapi meninggalkan itu, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, bahkan sama dengan kita manusia. Perendahannya sampai mentok, yakni wafat di salib. Wafat saja tidak wafat sebagai orang biasa, ini disalib lagi. Wafat yang paling nista, kurang lebih begitu. Ini pengosongan yang paling jelas
sampai pada dasarnya maut, karena setelah maut tidak ada lagi yang ada. Dan pengosongan diri inilah jalan menuju kemenangan tanpa batas. Dan itulah yang ingin ditawarkan menjadi pola hidup kita yang ingin mencapai kemenangan tanpa batas, kemuliaan surgawi. Maka kita diundang untuk menghayati hidup, menjalani hidup duniawi dengan mentalitas ilahi. Sekali lagi, kalau dinalar agak susah, tetapi kalau dicampur dengan hati dan iman, tidak ada yang tidak mungkin. Menghayati hidup duniawi dengan mentalitas ilahi. Dan bagi kita itu berarti meneladani semangat pengosongan dan perendahan diri Tuhan itu. Pengosongan bagi kita berarti keberanian. Kalau kita tidak diperhitungkan oleh sesama, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Berani untuk tidak dianggap apa-apa di hadapan sesama, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Berani dianggap tidak memiliki apa-apa oleh sesama, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Dan keberanian seperti ini membuat kita terus-menerus konsisten untuk memperjuangkan yang namanya kebenaran, keadilan, kejujuran, kesetiaan. Dan dengan cara inilah kita mengamankan diri kepada jalur kemenangan Tuhan. Jalur kemenangan ilahi itu kita capai dengan jalan pengosongan dan perendahan diri seperti ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudariku terkasih, kita terus-menerus memohon rahmat supaya kita dimampukan untuk berani menghadapi dan memasuki pola hidup seperti itu. Dan mungkin beberapa arwah yang kita sebut dan kita doakan hari ini menjadi teladan unggul membangun semangat perendahan diri yang nyata di dalam hidup sehari-hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita sekarang mohon berkat untuk anak-anak di rumah. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberi teladan unggul dan sempurna bagaimana membangun semangat pengosongan dan perendahan diri. Dengan cara itulah maka kemenangan sejati dan tanpa batas dapat Engkau miliki. Dan itulah juga yang menjadi jalan hidup kami. Pada hari ini kami juga mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami yang ada di dalam kebersamaan dengan keluarga dan orang tua mereka masing-masing. Semoga mereka pun terus-menerus membangun semangat perendahan diri itu, tidak mudah sombong, tidak mudah merasa lebih daripada yang lain, tetapi sungguh bisa menjadi sahabat, menjadi kawan, dan siap untuk berkembang demi mencapai masa depan yang cerah di kemudian hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan kekal, kami mengucap syukur atas perjamuan kudus ini. Semoga kami dapat makin bergembira dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Yesus Putra-Mu, khususnya di dalam membangun semangat perendahan dan pengosongan diri dalam hidup kami sehari-hari, sampai pada hari kedatangannya kembali. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara dan saudari terkasih, dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita selama ini, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kembali kita diutus. Amin. Amin.